Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Wilpa Sabila. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10 Bahasa Indonesia. Yang insya Allah di sini kami akan memaparkan materi Bahasa Indonesia tentang kutipan. Dan pemateri yang pertama yaitu oleh saya sendiri. Dan pemateri yang kedua oleh Sania. Yang ketiga oleh Utia Ilma. Dan yang keempat oleh Nanda. Dan langsung saja ke materi yang pertama yaitu oleh saya sendiri. Pengertian kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari satu karya tulisan untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dari tulisan sendiri. Berdasarkan pengertian kutipan, penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dipertanggungjawabkan untuk kegiatan menulis ulang tersebut. Sebagai kegiatan atau proses reproduksi hasil dari kegiatan ini dan dapat berupa ringkasan dan ikhtisar. Setelah kegiatan reproduksi, penulis akan mendapatkan gambaran terhadap bacaannya dan dapat memilih bahan bacaan yang digunakan dalam karya ilmiah sebagai rujukan. Pernyataan atau teori yang ditemukan dan diyakini oleh penulis dapat dikutip untuk mendukung pendapat penulis dalam menyusun karya ilmiah. Dengan demikian, definisi kutipan adalah suatu kegiatan menuliskan satu kalimat atau lebih dari satu karya tulis lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan ilustrasi dan memperkuat argumen penulis dalam penyusunan karya ilmiah. Fungsi kutipan. Fungsi kutipan itu yang pertama, menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. Yang kedua, menunjukkan kecermatan yang lebih kuat. Yang ketiga, memudahkan penilaian penggunaan sumber data. Yang keempat, memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Yang kelima, mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Yang keenam, meningkatkan estetika penulisan. Yang ketujuh, memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung ialah kutipan yang sama persis dengan teks aslinya, tidak boleh ada perubahan. Kalau ada hal yang dinilai salah atau meragukan, kita beri tanda tanda seru, yang artinya kita sekedar mengutip sesuai dengan aslinya dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan itu. Yang kedua, kutipan tidak langsung atau kutipan isi. Kita hanya mengambil intisari pendapat yang kita kutip. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu dengan teks yang kita buat dan tidak usah diapit dengan tanda petik. Penyebutan sumber dapat dengan sistem catatan kaki, dapat juga dengan sistem catatan perut. Cara menulis kutipan langsung. Yang pertama, jarak spasi. Beri jarak spasi selebar 2,5 spasi antara teks asli dan teks kutipan. Posisi teks kutipan harus berada di bawah teks asli yang Anda tulis sendiri. Selanjutnya, kutipan boleh menggunakan tanda petik ataupun tidak. Selain itu, di dalam teks asli kita harus menuliskan format nama penulis dalam kurung tahun terbit _2 halaman buku. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menyatukan teks asli dan kutipan. Cara ini dilakukan jika kutipan yang diambil hanya berjumlah 2 baris saja. Caranya juga sama dengan yang sebelumnya, yaitu mencantumkan nama penulis yang dikutip, tanggal dan halaman buku yang dikutip meski dicantumkan sebelum kutipan. Langkah yang ketiga yaitu menghilangkan beberapa kutipan dengan cara menggunakan 3 tanda titik. 3 tanda titik tersebut dapat dipakai di awal kutipan, tengah-tengah maupun akhir kutipan, tergantung bagian mana saja yang Anda akan hilangkan.
Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu menggunakan tanda titik satu baris penuh. Jika ingin mempersingkat kutipan, Anda bisa menggunakan tanda titik satu baris penuh. Cara ini dipakai jika kutipan yang seharusnya 2 baris dikutip menjadi 1 baris. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu menyisipkan kurawal atau tanda sik. Kurawal bisa digunakan jika penulis ingin menambahkan keterangan pada kutipan yang dipakai. Sementara tanda sik dipakai jika ada bagian kutipan yang salah, entah itu salah secara makna ataupun secara penulisan. Selanjutnya, cara menulis kutipan tidak langsung. Langkah yang pertama yaitu kutipan ditulis ulang dengan gaya bahasa sendiri. Perlu diketahui bahwasannya kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengambil dari sebuah referensi yang ditulis oleh penulis karya ilmiah menggunakan gaya bahasanya sendiri berdasarkan pemahamannya. Dan pada kutipan tidak langsung, tidak diperlukan yang namanya penggunaan tanda kutip. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda kutip. Di poin sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya kutipan tidak langsung tidak perlu menggunakan tanda kutip dan sebagai gantinya diganti dengan nomor kutipan yang menerangkan sumber dari kutipan tidak langsung tersebut. Langkah yang selanjutnya yaitu jarak spasi. Terkait spasi ada perbedaan. Jika Anda ingin mengutip kutipan yang jumlahnya 4 atau lebih dari 4 baris, Anda bisa memberikan spasi berjarak 2,5. Sedangkan, jika Anda ingin mengutip kutipan yang kurang dari 4 baris, maka jarak spasi antar teks yaitu 2 spasi. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu kutipan dengan beberapa pengarang. Jika menggunakan referensi yang ditulis beberapa pengarang, maka kutipan ditulis dalam format nama-nama pengarang, tahun terbit buku, dan letak halaman yang ditulis dalam satu kurungan. Penulisan data pustaka. Pengertian data pustaka. Data pustaka atau bibliografi merupakan sebuah daftar yang berisi dulu buku-buku, artikel-artikel, dan bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan, contohnya tesis. Melalui data pustaka yang disertakan pada akhir tulisan, para pembaca dapat melihat kembali pada sumber aslinya. Menulis data pustaka, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu 1. Data pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet, berturut-turut dari atas ke bawah, tanpa menggunakan angka Arab, 1, 2, 3, dan seterusnya. 2. Cara penulisan data pustaka sebagai berikut. 1. Tulis nama pengarang. Nama pengarang bagian belakang ditulis terlebih dahulu, baru nama depan. 2. Tulislah tahun terbit buku. Setelah tahun terbit diberi tanda titik. 3. Tulislah judul buku dengan diberi garis bawah atau cetak miring. Setelah judul buku diberi tanda titik. 4. Tulislah kota terbit dan nama penerbit. Di antara kedua bagian itu diberi tanda titik 2. Setelah nama penerbit diberi tanda titik. Unsur-unsur penulis data pustaka. 1. Nama penulis. Nama penulis yang lebih dari satu kata ditulis nama akhir diikuti dengan tanda koma, kemudian nama depan yang diikuti nama tengah, dan seterusnya. Contoh, Arif Arya, koma ditulis menjadi Arya, koma Arif titik. Contoh kedua, Ari Ginanjar, Agustin, koma ditulis menjadi Agustin, koma Ari Ginanjar titik. Contoh ketiga, Adi W titik Gunawan, koma ditulis menjadi Gunawan, koma Adi W titik. Penulis yang menggunakan singkatan. Nama penulis yang menggunakan singkatan ditulis nama akhir yang diikuti tanda koma, kemudian diikuti dengan nama depan lalu nama berikutnya. Contohnya, Tina G, koma ditulis aslinya. Contoh kedua, Tina G Sanjaya ditulis menjadi Sanjaya, koma Tina G titik. Contoh ketiga, William D titik Rose JR, koma ditulis menjadi Rose, koma William titik D titik JR titik.
Nama penulis ada 2 orang. Kedua nama pengarang itu dicantumkan dengan membalikkan nama pengarang pertama. Contohnya Doni Gultom dan Riko Cahyadi ditulis menjadi Gultom, Doni, dan Riko Cahyadi titik. Nama penulis untuk 2 atau 3. Cara penulisannya adalah dengan cara menuliskan nama pengarang pertama dan nama pengarang kedua dan ketiga tidak dibalik. Contohnya Ahmad Dahlan, J S Badudu dan Sugandi menjadi Dahlan, Ahmad, J S Badudu dan Sugandi titik. Buku dengan banyak pengarang. Cara penulisannya dengan cara menuliskan nama pengarang pertama dengan susunan dibalik. Untuk menggantikan nama-nama pengarang lainnya, dapat menggunakan singkatan DKK dan kawan-kawan. Contohnya Edi Cahyono, Iman Arifin, Budiono, Sudirman. Cara penulisannya menjadi Cahyono, Edi, DKK titik. Jika beberapa buku ditulis oleh pengarang yang sama, cara menulisnya adalah nama penulis, nama pada urutan pertama ditulis, kemudian nama penulis pada urutan kedua, dan seterusnya, diganti dengan garis 8 ketukan. Contohnya Ismail, Taufik, 2002, garis 8 ketukan, 2002, 2. Cara penulisan tahun terbit. 1. Penulisan tahun terbit diletakkan sesudah nama pengarang dipisahkan dengan titik dan diakhiri pula dengan titik. Contohnya Krida Laksana, Harimurti, 1990. 2. Apabila beberapa buku ditulis oleh seorang pengarang, urutan penyusunannya berdasarkan tahun terbit yang terdahulu. Contohnya Rinaldi, Bayu, 1991, garis 8 ketukan, 1998. 3. Apabila beberapa buku ditulis oleh seorang penulis dengan kesamaan tahun, di belakang tahun itu harus ditandai dengan huruf A dan B sebagai pembeda. Urutan diutamakan pada urutan pertama judul buku. Contohnya Rosidi, Ajib, 1990, A titik. Garis 8 ketukan, 1900 B titik. 4. Apabila buku itu tidak bertahun, di belakang nama pengarang haruslah dicantumkan frasa tanpa tahun. Contohnya Aminuddin, tanpa tahun, titik. 3. Penulisan judul buku. Penulisan judul buku diletakkan setelah tahun terbit dan dicetak miring atau digarisbawahi tanpa tanda petik. Contohnya Ari, Setiawan, 1997, keterampilan tangan. Apabila judul itu adalah judul yang belum pernah dipublikasikan seperti skripsi, tesis, disertasi, judul itu tidak perlu dicetak miring atau digarisbawahi, tetapi cukup diberi tanda petik. Contohnya Ismail, Taufik, 1980, tanda petik fonologi bahasa Gorontalo, tanda petik skripsi sarjana sastra Universitas Indonesia, Jakarta, titik. 4. Penulisan tempat terbit. Penulisan tempat terbit kota diletakkan sesudah judul dan diakhiri dengan titik 2. Contohnya Puspo Saputo, Sarwono, 2001, Kamus Peribahasa, Jakarta, 2. 5. Penulisan nama penerbit. 1. Penulisan nama penerbit dicantumkan sesudah nama tempat terbit. Contohnya Maharimin, Ismail, 1996, penulis secara populer, Jakarta, 2, Dunia Pustaka Jaya, 2. Jika lembaga yang menerbitkan buku itu langsung dijadikan pengganti nama pengarang karena nama pengarang tidak ada, nama penerbit itu tidak perlu disebutkan lagi sesudah nama tempat terbit. Contohnya Lembaga Bina Persada, 1996, Ensiklopedia Penerbit Indonesia, Bandung, titik. Surat kabar atau majalah. Unsur-unsur yang perlu dicantumkan untuk referensi dari surat kabar atau majalah adalah 1. Nama pengarang jika ada. 2. Untuk artikel yang tidak disertai nama pengarang, maka dicantumkan judul artikel dalam tanda kutip yang diikuti dengan keterangan dalam kurung siku tentang jenis tulisan seperti berita atau tajuk. 3. Nama surat kabar atau majalah dengan huruf miring.
4. Data penerbit, yakni nomor, bulan, tahun, kemudian halaman-halaman di mana artikel itu dibuat. Contohnya Suryo Hadi Projo, Saidman, tanda kutip, tantangan mengatasi berbagai kesenjangan, tanda kutip, Republikat, nomor, 347 garis miring 2,21 Desember 1944, halaman 6-8. Contoh kedua, tanda kutip, PWI berlaku aturan baru, tanda kutip, kurung siku berita, Republika, nomor, 346 garis miring 2,28 Desember 1994, halaman 16. Terjemahan. 1. Nama pengarang asli yang diurutkan dalam urutan alfabetis. 2. Keterangan tentang penerjemahan ditempatkan sesudah judul buku, dipisahkan dengan sebuah tanda koma. Contohnya, Multatuli, 1972, Max Halliver, atau lelang kopi Persekutuan Dagang Belanda, terjemah, H. B. Yasin, Jakarta, 2 Jembatan. Penulisan dari internet. Untuk penulisan daftar pustaka yang berasal dari internet, ada beberapa rumusan. 1. Nama pengarang. 2. Tanggal revisi terakhir. 3. Judul makalah. 4. Media yang membuat. 5. URL yang terdiri dari protokol atau situs atau file. Yang selanjutnya akses.